Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu juga yang ingin dia sampaikan ke pelunggu di luar tema. Baru-baru ini ada wacana Pak Jokowi yasha'u min mahari bahwa tamathila wajifah. Beliau perintahkan semua anak buahnya untuk membuatkan istana-istana yang megah, termasuk patung-patung. Nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk membuatkan patung-patung, patung manusia, patung binatang dari hiasan menghiasi istana beliau. Paham ini Bapak Ibu? Bukan untuk disembah, halal hukumnya. Karena Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah masih kekanak-kanakan, masih kecil, masih muda, masih kayak anak SD sudah, atau anak baru beranjak sanawiyah, dinikahi oleh Rasulullah, masih polos. Siti Aisyah suatu malam dilihat sama Rasulullah sedang main. Ada dua mainan, ada dua boneka. Boneka yang pertama binatang, ada sayapnya. Boneka yang kedua boneka boneka anak kecil perempuan. Ada rambutnya, ada tangannya, ada kakinya. Paham lagi Bapak Ibu? Kemudian Rasulullah bercanda, ini apa ini? Ini boneka Barbie. Kalau ini apa ini? Ini kuda. Yuk, kok kuda ada sayapnya? Rasulullah ajak bercanda Siti Aisyah. Hadisnya sahih. Kok kuda ada sayapnya? Sida tak tahu ya. Kalau Nabi Sulaiman dulu punya kendaraan kuda punya sayap. Oh, begitu ya kata Rasulullah. Coba bercanda. Dibiarin dia main. Padahal ini patung. Paham ini? Di Lombok Tengah lucu, di Narmada, termasuk di Narmada, menghimbau, banyak tuan guru yang menghimbau supaya patung sapi itu dihancurkan. Kalau patung sapi yang besar itu dihancurkan, harus patung sapi mainan yang dijual di toko-toko mainan itu juga dihancurkan. Masa kalah iman orang dewasa sama iman anak kecil? Anak kecil aja lihat patung sapi yang kecil itu tidak goyah imannya. Tidak mau, tidak pernah kepikiran untuk menyembah sapi yang ukuran kecil ini. Masa kalah kita yang dewasa melihat sapi yang besar, patung sapi yang di Narmada itu kita goyah iman kita, berarti iman kita dipertanyakan. Kalau melihat sapi yang berbentuk patung besar itu iman kita terganggu, bagaimana kalau lihat sapi beneran? Katanya Lombok ini pulau seribu masjid, yuk. Sejuta sapi. Kalah masjid dan jumlah sapi. Jadi kurang tepat penolakan itu. Penolakan dipajang patungnya Pak Jokowi. Kalau tujuan patung itu dibuat hanya sebatas untuk hiasan, tak masalah, pajangan, tak apa-apa. Paham ini Bapak Ibu? Besar, kecil, berlaku juga sama lukisan-lukisan, gambar-gambar. Kan orang Wahabi mengatakan haram foto. Haram pajang foto Bapak Maulana Syekh di rumah. Arah hadisnya dan seterusnya. Aduh, yang tidak boleh itu kita memajang patung untuk disembah. Kalau patung dibuat untuk disembah, disebut berhala, bahasa Arabnya wathan, jamaknya authan. Paham ini? Sekarang misalnya begini, saya menyalakan korek untuk bakar sampah. Saya menyalakan api untuk bakar sampah. Haram ke ini? Halal. Iya kan? Menyalakan api untuk masak nasi, masak jangan. Ini halal apa haram? Halal. Kalau istri menyalakan api membakar baju suaminya yang berniat untuk poligami, kita maafkan ya. Jangan macam-macam. Kalau kita layani semakin bero urusan, ya kita ngalah. Perempuan itu tidak pernah salah. Jadi seperti itu. Sekarang ada aliran orang nyalakan api untuk disembah. Orang
Majusi kan menyembah api. Paham Bapak Ibu? Apa hukumnya itu? Ya jelas haram. Nah, api ini berhala bagi orang Majusi. Paham nih? Watan dia statusnya api ini bagi orang Majusi karena dia menyembah zatnya. Paham? Jangan gara-gara ada orang menyembah api lantas kita binasakan korek ini, buang kompor ini. Nggak boleh kita musnahkan api dari muka bumi ini. Kalau mau masak pakai listrik, kalau masak nasi pakai magicom atau magic jar apa namanya, nggak usah pakai api karena ada orang yang menyembahnya seperti itu. Ada orang menyembah matahari, kita hancurin matahari ini. Ada orang menyembah Nabi Isa, Yesus, kita hancurkan Nabi Isa. Tidak begitu. Yang kita hancurkan itu adalah keyakinannya yang sesat, keyakinannya si salah ini yang kita perbaiki. Paham lagi Bapak Ibu? Tidak usah repot-repot hancurkan patung itu. Kita hancurkan patung itu, nanti dibuat lagi. Kita hancurkan ini, dibuat lagi. Ada pabriknya kok mereka. Lelah kita, sia-sia, tidak efektif. Makanya Rasulullah SAW tidak sibuk menghancurkan patung. Yang beliau hancurkan itu adalah keyakinan si salah yang ada di dalam hati orang-orang kafir. Paham nih Bapak Ibu sekalian? Jadi patung kalau patung itu dibuat bukan untuk disembah, timsal namanya, kanggo hukumnya untuk jadi hiasan pajangan. Kalau patung itu dibuat untuk disembah zatnya, maka patung itu bernama watan, ausan jamaknya. Tidak boleh. Perlu ke dihancurkan patung itu? Tidak perlu, dia tidak pernah minta kok disembah. Kalau Fir'aun minta dia disembah, cocok dia dihancurkan, dibinasakan, didemo, dibunuh. Paham ini Bapak Ibu? Api tidak pernah minta disembah kok. Patung-patung tidak pernah minta disembah. Tidak perlu dihancurin sebenarnya. Tidak perlu. Paham ini? Ada lagi patung yang dibuat untuk apa? Disembah sebagai jalan untuk mendekati Tuhan. Apa dalam Al-Quran? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ada ayat kalau nggak salah seperti itu. Jadi ada kelompok orang membuat patung disembah, bukan zatnya yang disembah, tapi dijadikan sebagai perantara untuk mencapai tujuan Tuhan. Ada yang mereka tuhankan, tapi patung ini hanya perantara doang yang disembah. Itu sonam namanya, jamaknya asnam. Paham nih Bapak Ibu sekalian? Nah, sudah lalah saya nih. Sudah lalah saya. Sudah. Janganlah. Tinggal 2 ini saya Islam.